Ulang. Iya, iya. Nanti ini ada suaranya kok, tilawah langsung. Itu, ininya aja.
sama aku. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustazah Siti Hasanah dan para asatidzah serta wali murid yang hadir pada kegiatan Zoom yang insya Allah dirahmati Allah. Baik, kegiatan ini bertujuan menginspirasi kita semua, khususnya para orang tua dan pendidik untuk terus menanamkan nilai Al-Quran kepada anak-anak sejak dini. Untuk membuka kegiatan ini dengan keberkahan, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sheryl dan sari tilawah oleh Ustazah Diana. Kepada Ananda dipersilahkan. Wal qalami mastur ma anta ma rabbika fa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin wa law tudhinu fayudhin la tuti' kulla halafin mahin. Sadaqallahu azim. Maha Penyayang, mengampuni pena dan apa yang mereka tuliskan dengan karunia Tuhanmu. Engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang kafir akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Shadaqallahul adzim. Jazakumullahu khairan. Semoga lantunan ayat suci tadi semangat kita untuk terus mendidik anak-anak menjadi generasi Qurani. Baik, memasuki acara inti, mari kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber. Beliau Ustazah Siti Hasanah dengan membawakan tema membentuk karakter Islami sejak anak usia dini. Terima kasih, Ustazah. Pak Ainun ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus enggak, Bu? Suara saya putus-putus enggak, Bu? Enggak lancar, Ustazah.
Oh ya, Ya, alhamdulillah, lancar. Bu sih. Oh, Masya Allah. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan segala pujian terbanyak, penuh keberkahan. Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Ya, salah satunya selain nikmat iman Islam yang memang ini utama, Allah juga berikan kenikmatan kepada kita, khususnya ibu-ibu semuanya, itu adalah anugerah seorang anak. Ya, ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, bahagia, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibunya udah bahagia, insya Allah happy mom, happy family. Ya, nah, kalau ibunya sudah bahagia, apa namanya, orang tuanya bahagia, maka happy mom, happy children, anaknya juga ikut bahagia. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak ada juga ya, bapak-bapak tadi suaranya kayaknya. Ya, bapak kalau ada. Alhamdulillah kita hari ini bertemu. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena ternyata nanti saya jam 11 harus meninggalkan ruang ini, ruang Zoom. Maka kita langsung saja, Alhamdulillah kita dipertemukan untuk kemudian sama-sama belajar. Mungkin di antara kita para asatid, ibu-ibu atau bapak itu mungkin lebih tahu ya, lebih berpengalaman dalam kemudian mendidik, membentuk karakter Islam pada anak-anak kita. Tetapi izinkan saya dengan keterbatasan saya ingin sharing apa yang saya miliki. Saya bukan seorang praktisi parenting, saya juga bukan seseorang yang bisa untuk kemudian menyampaikan tentang agama hanya sedikit saja, tetapi semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita wawasan buka ya wawasan kita tentang pendidikan anak. Ibu-ibu semuanya, semoga Allah merahmati kita semuanya dalam membentuk karakter Islam ya pada anak sejak usia dini. Ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebelum kita masuk dalam membentuk karakter anak itu, kita harus paham dulu bahwa anak itu adalah amanah ya yang Allah titipkan kepada kita. Di mana namanya amanah itu harus kita jaga. Mereka itu terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Maka ayah ibunya lah, keluarganya lah, lingkungannya lah yang kemudian akan menjadikan mereka, apakah mereka Yahudi, Majusi, Nasrani atau Majusi. Maka ini menjadi tanggung jawab kita. Namanya amanah, maka kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti kita menghadap Allah. Maka kemudian ini menjadi sebuah tanggung jawab amanah yang harus kita jalankan untuk menjaga anak-anak kita dalam hal ini untuk mendidik, membentuk mereka menjadi generasi-generasi yang robbani. Generasi-generasi yang diharapkan oleh agama ini, yang memiliki karakter Islami, ya, dan ini dilakukan, dilatih sejak usia dini. Maka kemudian kita harus sadar ini tanggung jawab kita. Jangan serahkan 100% kepada sekolah, karena nanti yang akan ditanya itu kita sebagai orang tua. Ya, seperti itu. Sekolah punya tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan yang mendidik.
akan ditanya juga. Tetapi ini anak dititipkan kepada kita, dipinjamkan kepada kita dalam waktu yang kemudian Allah tetapkan, maka selama itu kita harus jaga kefitrahannya sampai dia dipanggil oleh Allah atau kita yang dipanggil oleh Allah. Nah, dalam membentuk karakter Islam sejak usia dini, kita harus paham. Yang pertama, proses tahapan pembentukan karakter itu kalau menurut secara umum ilmu pengetahuan itu kita harus punya 3 tahapan kalau untuk mau membentuk karakter itu. Jadi kita harus tahu, ini kan tugas kita ya, membentuk. Yang satu harus punya tahapan yang pertama itu harus memiliki pengetahuan moral. Artinya moral knowing, ya bahasanya gitu ya. Kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang ingin kita bentuk. Ya. Ibu bapak atau bu guru atau ustazah yang dalam lembaga pendidikan, terutama orang tua lah, ini karena ini tanggung jawab besar kita. Maka kita harus tahu, punya pengetahuan tentang apa yang ingin kita bentuk kepada anak. Kalau orang tuanya nggak ngerti terus mau dibentuk apa? Kita ingin membentuk karakter Islam, maka kita harus tahu apa saja yang akan kita bentuk itu. Nah, karakter Islam itu kan meliputi akidah, tauhid. Jadi kita harus tanamkan kepada anak-anak usia dini itu akidah. Karakter Islam itu apalagi ibadah. Ya, bagaimana kita nanti akan ajarkan ibadah kepada anak. Lalu apa lagi muamalah, akhlak, ya. Contohnya jujur, tanggung jawab, seperti itu. Kemudian harus berbuat baik, sopan, kan seperti itu. Berbicaranya harus santun. Ini kan akhlak. Nah, ini kemudian yang satu lagi, dalam agama kita itu ada hukum-hukum, ada aturan. Nah, karena kita ini sudah tahu karakter Islam itu seperti apa, kalau kita nggak tahu nggak akan bisa ngajarkan ini. Maka kemudian para pembentuk atau yang kita ingin membentuk karakter anak itu kita harus tahu dulu apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Nah, satu hal yang kemudian harus kita pahami seperti itu, ini fokus kepada anak usia dini. Ini adalah usia emas. Maka kita harus tahu di usia ini apa saja yang kemudian fokus pembentukan kita. Ya. Nah, ini pengetahuan ini. Jadi artinya seperti itu. Nah, usia dini itu kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu usianya itu 0 sampai 6. Tapi kalau dalam tarbiyatul aulad seperti itu dalam agama Islam fase dini usia dini itu usia 0 sampai 7 tahun. Nah, ini harus tahu. Harus tahu dulu kenapa? Ini fokusnya di usia dini itu dalam kita membentuk mereka itu adalah yang harus tahu itu bahwa kita satu tadi punya ilmu dalam apa yang ingin kita ajarkan. Ya. Selain itu, kita harus punya ilmu juga tentang anak. Ternyata karakter anak itu beda. Ternyata anak itu punya bahasa kasih. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian ini harus tahu, kita sering terjadi konflik dengan anak, kita sering marah-marah karena ternyata karena kurangnya pengetahuan kita tentang karakter watak anak dan juga tentang bahasa kasih. Nah, di usia dini ini fokusnya itu yang harus dipenuhi itu adalah akal dan fisik. Maka di usia dini ini ketika kita membentuk anak-anak, membentuk karakter Islam di usia dini itu, maka yang harus kita banyak lakukan itu adalah tauladan, uswatun hasanah, contoh. Berarti kita sebagai orang tua itu harus banyak memberikan contoh, bukan kemudian menjadi penuntut umum. Ya, kita ini kadang anak usia sudah TKB kok disuruh kayak gitu. Ah, cepat. Nah, jadi penuntut umum aja. Di usia 0 sampai 6 kalau menurut Undang-Undang Pendidikan,
Ya. Atau kemudian ini bedanya sedikit saja. Kalau menurut di dalam agama Islam 0 sampai 7 tahun ini adalah masuk di dalamnya itu golden age, usia emas seperti itu, maka ini kita harus perhatikan, bukan untuk kemudian memerintah di usia ini, bukan. Tapi di usia ini satu suri tauladan, contoh role model dari siapa? Orang tuanya. Atau kalau di sekolah dari gurunya atau ustadzahnya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kemudian dalam mendidik ini kita penuh kasih. Ya, nggak marah-marah. Ya, saya sendiri itu termasuk orang yang menyesal, ibu-ibu. Ya, terutama kemudian ketika masih memiliki anak baru satu, belum tahu ilmunya. Saya merasa hari ini harus banyak istighfar. Karena saya punya hutang pengasuhan. Jangan sampai kita nanti menyesal. Ya, ternyata anak-anak di usia dini itu perlu sentuhan. Ya, perlu sentuhan. Jadi mereka punya bahasa kasih. Nah, ibunya nanti yang tahu, orang tuanya yang tahu. Karena bahasa kasih ini kita harus tahu ini ilmu ini. Harus tahu ilmu watak, harus tahu ilmu bahasa anak, bahasa kasihnya anak. Karena bahasa kasih ini menentukan ketika baterai kasihnya itu sudah dipenuhi, maka dia akan mudah nanti kemudian dibiasakan, ya, diajak itu mau. Tapi kalau bahasa kasihnya belum dipenuhi, dia akan berontak, sulit, ya. Dan ibu-ibu punya PR ini. Kalau yang sudah tahu, alhamdulillah bahasa kasih anaknya penuhi. Sebelum memerintahkan penuhi. Ya, kasih sayang. Rasulullah mengajarkan begitu luar biasa. Anak-anak di usia dini itu bukan untuk diperintah, tapi dibiasakan. Yang ketiga itu. Ya, jadi bukan diperintah, tapi dibiasakan. Artinya ada contoh role model, uswatun hasanah. Lalu kemudian yang kedua caranya itu dengan memenuhi bahasa kasihnya, ya. Yang ketiga itu pembiasaan. Jadi belum perintah ini. Jadi tidak perintah sholat, perintah apa enggak, tapi pembiasaan. Karena Nabi pun perintahkan anakmu di usia 7 tahun untuk sholat itu 7 tahun. Dan pukul kalau nggak mau sholat di usia 10 tahun. Nah, biar ketika 7 tahun itu bisa diperintah, maka sebelum usia 7 tahun itu pembiasaan. Jadi ibu nggak usah sungguhnya keluar, sebetulnya seperti itu. Ketika anak itu kemudian ketika pembiasaan itu ya kadang mau, kadang enggak. Tetapi yang tadi jangan dilupakan contoh dari orang tuanya ini. Karena anak-anak di usia ini adalah perekam terbaik. Ya, anak-anak akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Bukan omongannya, Bu. Bukan omongannya. Jadi mereka itu lebih melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Ya, contohnya di dalam usia ini ya. Jadi pembiasaan, terus juga orang tua dalam membentuk anak itu di usia dini itu tidak boleh sering baper. Karena seperti itulah anak-anak ini sedang lagi belajar, mencari gitu ya, melihat nanti ada aja sesuatu yang jadi tidak boleh baper. Kalau baper nanti akhirnya marah-marah. Ya, tadi ya. Jadi harus tahu dulu pengetahuan kita yang di tahapan pertama ini untuk membentuk karakter itu kita harus punya ilmu, jadi harus banyak belajar. Orang tua itu baik belajar tentang agama, karena kita agamanya Islam, maka banyaklah ngaji, banyak mencari ilmu, duduk di majelis ilmu supaya kemudian kita bisa menyampaikan kepada anak kita, membentuk anak kita. Lalu kemudian contohkan gitu ya. Jadikan kita ini sebagai role model karena orang tua itu adalah madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama yang anak-anak itu mengenal semuanya. Lalu kemudian tadi penuh kasih dan pembiasaan. Juga terus tidak boleh baper. Contohnya seperti ini, Bu. Kita akan langsung aplikatif ya. Jadi seperti ini, ketika kita ingin membentuk karakter Islam kepada anak kita, maka kita harus tahu dulu apa yang kita ajarkan. Misalkan contohnya akidah atau ibadah. Ya, misalkan ibadah dulu lah ya yang ada prakteknya gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengajarkan ibadah misalkan sholat, maka kita harus tahu dulu dong, kan gitu ya. Ini sholat apa, sholat apa. Pertama itu.
Lalu yang kedua kasih contoh. Jadi ketika kemudian sebelum menyampaikan kepada anak, nak yuk sholat seperti itu, ayo sholat, maka kita sudah siap-siap dulu. Kalau bapak-bapaknya ya sudah pakai sarung, siap pakai gamis, kalau mau pakai kopiah ya kopiah seperti itu sudah siap. Lalu kemudian kalau ibu ya udah pakai mukena, sudah wudhu, terus nah itu suara apa? Adzan, sholat kita. Yuk kita sholat sama umi, sama mama seperti itu. Ini contoh seperti itu. Ayo kita sholat yuk seperti itu. Karena ini perintah Allah gitu. Ini penanaman saja Bu. Jadi bukan ini kita sedang mendoktrin, tetapi tidak kemudian jangan pernah kemudian ada kemudian harapan besar kemudian dia langsung mau gitu enggak. Kalau dia hari ini lagi nggak mau nggak apa-apa seperti itu. Tapi kita terus melakukan itu karena ini kita sedang mendoktrin sebuah pemahaman agar ini ada di dalam otak mereka. Karena yang tadi fokusnya di usia dini itu adalah otak untuk kemudian menanamkan mendoktrin itu dan pembiasaan dengan apa namanya caranya fisik dengan main-main ya. Jadi seperti itu. Mereka ini waktunya main-main. Nah, ketika kemudian itu dikasih contoh, lalu misalkan enggak mau gitu. Nah, kita ini bisa tahu bahasa kasihnya, Bu. Jadi anak itu misalkan bahasa kasihnya sentuhan, maka dia akan merasa nyaman ketika disentuh. Ketika enggak mau, aku mau main. Oh, mau main, iya. Yuk nanti coba mana tangannya, terus kemudian dipeluk. Nanti habis sholat kita akan main. Nanti mama mau nemeni ke adik main seperti itu. Terus dicium anak mama yang soleh, anak mama yang solihah seperti itu, anak umi yang oh masya Allah ya rajin ibadahnya. Ketika kemudian dengan pelukan atau kalau bahasa cintanya itu pujian, maka puji anak kita dulu. Jadi seperti itu. Kalau nggak tahu gini, kita sering error Bu, sama anak itu sering slack saja. Ya, seringnya itu kita itu melotot, tegang, pembuluh darahnya itu naik. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Dan itu yang dulu saya lakukan karena ketidaktahuan saya. Ya, hanya kemudian memerintah harus mau. Nurut, ini bagus. Mereka nggak ngerti itu bagus atau enggak. Sebelum kita pahamkan, masukkan bahwa ini kita bagi orang Islam, kita harus sholat menyembah Allah. Ya, sholat 5 waktu. Ini sholat maghrib 3 rakaat. Ya, nanti 3 rakaat kita sholat. Nanti kita sholat, ajak dia sholat, lalu kemudian ya diajak, dibiasakan melihat kita sholat. Seperti itu, nanti di tengah jalan dia kemudian buyar sendiri. Enggak masalah, enggak usah dimarahi nanti Bu. Kalau di usia segini itu akan menjadikan trauma. Ternyata. Ya. Mengenalkan Al-Quran juga. Untuk ngajak itu harus dengan main-main bahasanya. Karena ini dunia main-main. Makanya enggak boleh serius-serius banget untuk anak-anak seperti ini. Di usia dini itu. Harus dengan penuh kasih, kelembutan. Dan caranya itu mereka dunianya main-main. Maka yuk kita sholat, yuk ayo kita baca Quran. Kita baca Quran sambil nggak apa-apa sambil saya mungkin nggak pinter ya, mungkin ustazah lebih pinter atau belajarnya nanti di luar ruangan atau kemudian sambil kemudian megang sesuatu alat peraga yang itu bisa membantu untuk apa ya mencairkan tidak monoton dan tidak kaku seperti itu. Maka ini harus kemudian pembiasaan itu, misalkan sholat subuh. Lah ibunya sholat subuhnya habis bangun tidur langsung ke dapur, ya lupa anaknya bangunin. Ya penting itu kan seperti itu. Jadi sholat subuh kita sudah siap dulu gitu tadi, terus dibangunkan, dicium, disayang, dielus-elus, molet-molet ya sabar dulu. Karena ini pembiasaan loh ya, bukan kemudian sebuah keharusan, bukan kewajiban. Ya, Nabi saja merintahkan 7 tahun baru. Nah, ini kadang karena ilmu yang kita tidak miliki tentang anak, maka menjadikan kita seringkali kemudian kita marah-marah dengan anak dan kemudian anak punya trauma masa kecil yang kemudian dia kalau dengan sholat itu trauma karena kalau nyuruh sholat harus dimarahin dulu, ngaji harus dimarahin dulu. Ngelihat ketika ngaji itu ngelihat matanya ibunya yang melotot, ayahnya yang sudah itu menjadi sebuah trauma. Beda anak kita dengan kita dahulu ibu-ibu semuanya, ya. Makanya
diingatkan tentang bagaimana kemudian didiklah anakmu sesuai zamannya. Anak sekarang tidak seperti kita, ya. Mungkin kita dulu masa kita dipukul itu kita masih bisa menahan, ya. Tetapi anak hari ini ketika kemudian dipukul dia bisa berontak dengan apa namanya apa yang dia ingin lakukan. Dia lari, dia kabur, dia marah-marah, dia banting-banting. Itu biasanya anak sekarang beda dengan anak dulu. Maka kemudian ini juga harus paham. Ya, kita yang harus didiklah anakmu sesuai zamannya, berarti kita yang disuruh belajar tentang anak kita. Artinya jadi sehingga tentang anak kita dan metode yang harus kita lakukan itu juga tidak sama dengan orang tua kita dulu. Nah, saya dulu tidak belajar. Saya kemudian orang tua saya anaknya banyak, 10, Bu. Jadi anak itu tidak pernah disentuh, Bu, karena ekonomi itu sulit orang tua saya. Jadi hari-harinya memikirkan supaya bagaimana bisa makan. Jadi anak-anak itu kadang bagi rapot saja orang tua tidak sempat datang. Ya, diundang sekolah nggak sempat datang seperti itu. Nah, kemudian tidak tahu tentang kemudian ilmu parenting anak itu butuh apa gitu. Nah, jadi ketika saya itu kurang dengan sentuhan seperti itu, saya itu ketika nyentuh orang tua itu agak aneh, Bu. Karena memang tidak pernah ya kalau hari ini Masya Allah ya ilmu parenting banyak sekali, maka kemudian ini harus kita pahami dan itu menjadi trauma saya, ya. Dan jangan sampai kita itu menjadi apa namanya orang tua yang kemudian berhutang ya, berhutang pengasuhan. Akan menangis setiap hari nanti kita melihat anak-anak ketika besar. Cukuplah kalaupun kita bekerja ya Bu ya, korbankan seperti itu. Ya. Dalam masa emas ini 0 sampai 7 tahun itu waktu kita itu lebih banyak untuk anak-anak kita. Karena ini adalah waktu pembentukan yang luar biasa. Ya, mereka merekam begitu luar biasa sentuhan kita, pujian kita, hadiah-hadiah yang kita berikan seperti itu akan direkam betul oleh anak-anak di usia emas ini, di usia dini ini. Ya, jadi makanya kemudian kita harus banyak belajar. Nah, sampaikan tentang misalkan akhlak ya kakak kalau misalkan nanti mau minta apa nyuruh itu ya pakai minta tolong gitu kalau sudah dibantu ucapkan terima kasih kalau dengan orang yang sudah apa namanya tua kalau bertemu eh, cium tangan seperti itu kalau ada temannya ayah atau bunda itu cium tangan seperti itu. Nah, itu kan pembiasaan apa mendoktrin akalnya, tetapi kita pun harus memberikan contoh tadi. Jadi nggak bisa mereka itu cuma didoktrin tapi nggak pernah lihat contohnya gitu. Nah, Nabi memberikan contoh makanya dikatakan di dalam surat Al-Qalam itu innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menyampaikan bahwa Rasulullah ada suri toladan yang baik, uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah ya. Bahwa sungguh di dalam laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada suri toladan yang baik. Jadi Nabi itu selalu memberikan contoh. Ya, bagaimana Nabi itu pokoknya anak di usia ini kayak raja, Bu. Kayak raja sudah. Nabi itu lagi sholat. Sholat ini sesuatu yang sangat penting bagi Nabi. Tapi ketika cucunya naik di atas pundaknya, dia membiarkan sampai cucunya itu turun sendiri. Masya Allah. Ini pelajaran yang Nabi contohkan. Padahal itu saat itu Nabi menjadi imam. Ya, berkaitan dengan orang banyak. Ya, tetapi ketika kemudian setelah selesai sholat, lalu kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, kok tadi sujudnya lama banget gitu. Apakah turun wahyu? Apakah lupa? Apa atau apa? Tidak. Tadi ketika sujud, cucuku Hasan Husain main-main naik di atas punggungku dan aku ingin membiarkan dia puas. Bayangkan.
Ya. Nabi mencium, mendudukkan, dipipisi. Ketika gendong bayi, dipipisi, orang tuanya nggak enak hati, langsung diambil dengan agak kasar, kata Nabi, jangan kau lakukan itu, gitu. Nggak apa-apa, anak itu pipis nih biasa. Kita tinggal ganti, Masya Allah. Seperti itu. Ya, jadi di usia anak-anak PAUD ya Bu ya, kalau kita bilang sekarang ini PAUD itu tidak ada kemudian yang kemudian mereka itu raja. Kita hanya kemudian mendoktrin, memberikan pemahaman dan pembiasaan, sekaligus kemudian kita mau berikan contoh tidak pakai baper. Kalau pakai baper akhirnya kemudian kita marah-marah. Nah, kalau bagi saya gini, kalau kita bekerja ya, gini, gimana Bu Siti kalau usianya, kalau kita itu sebagai orang tua bekerja ya, terutama ibu ya, kalau bapak kan memang ya tugasnya, kewajibannya mencari maisha ya, artinya bekerja. Kalau ibu misalkan kan sebaiknya memang kan di rumah ya, tapi kalau kondisi kita tidak tahu setiap orang, saya itu pekerja gitu. Kalau misalkan bisa dikorbankan selama 5, 6, 7 tahun awal punya anak ini untuk kita membersamai anak-anak kita, itu insya Allah baik. Tapi kalau tidak bisa, berikan, titipkan, serahkan anak itu dengan orang yang tepat yang kita tahu. Bagaimana kemudian akhlaknya, kesehariannya, ucapannya, penuh kasih sayang atau tidak, seperti itu. Ya, itu karena akan membentuk karakter. Kita titipkan ke nenek, yang nenek gak sholat misalkan, kalau ngomong banter, kasar, misalkan suka bohong, misalkan. Nah ini kan akan menjadikan kita sulit nanti, karena kita sudah konsekuensinya kita kerja harus kita titipkan. Kalau mau titipkan di tempat-tempat yang kemudian kita itu tahu betul bagaimana itu menjadi representasi dari apa visi kita, ya seperti itu. Kalau tidak, nanti kita akan menangis, Ibu, anak itu. Mereka tidak peduli dengan kita. Ya, makanya kemudian Nabi mengatakan begini ketika Nabi mengatakan, carilah istri itu yang walud dan wadud. Seorang ibu itu yang walud, yang subur, dan wadud, yang kasih dan dikasihi. Penuh kasih dan juga dikasihi. Kadang kita kalau kita bilang, Ibu, mana ada Bu Siti kalau orang tua itu enggak sayang sama anaknya. Enggak ada yang bilang enggak. Mesti kita bilang semua orang tua itu sayang sama anaknya. Masalahnya kita itu bukan pakai bahasanya mahabbah Bu. Nabi itu ketika mengatakan seorang ibu harus bagaimana itu. Bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu satu sisi, kita yang mencintai. Kalau sama Rasul kita mahabbah, harus cinta. Rasulullah cinta kita nggak tahu responnya. Jadi kalau wadud itu adalah ibu itu mencintai anaknya dan anak itu mencintai ibunya. Jadi itu ada timbal balik wadud. Wadud itu seperti itu. Karena apa? Kita bilang ini kan bentuk cinta kita, benar. Tapi kira-kira anak ngerti nggak bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk cinta? Anak-anak jangan-jangan bilang gini, ibu-ibu cinta nggak sama anaknya? Ya cinta lah Bu Siti, lihat anaknya nangis. Tapi ketika anak ditanya, enggak, mama cuma melotot marah-marah setiap hari nyuruh-nyuruh. Padahal ibu kalau ditanya itu bentuk rasa cinta. Itu kemudian harus belajar lagi bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita supaya ditangkap oleh anak. Itu adalah cinta, gitu loh. Kadang kita salah. Nah itu yang kemudian harus kita pelajari Ibu. Ya. Kita ngomong, kita ini bentuk rasa cinta. Sholat, cepat sholat, sholat. Ayo, kalau nggak sholat, baik enggak itu? Baik, pinter karena kita suruh bersinang, cepat ditungguin. Ya, tungguin gitu ya. Orang lain ngeliat, berhasil, sukses. Boleh jadi anaknya itu tertekan, tidak senang, marah-marah, nggak senang, itu hanya terpaksa saja. Maka ini yang kemudian yang harus kita lakukan Ibu dalam membentuk karakter Islam pada anak usia dini ini, maka kita harus terus belajar ya, mengetahui pengetahuan kita tentang Islam ini, terus kemudian tentang anak kita, tentang karakter watak dan kemudian bahasa kasihnya. Penuhi dulu sebelum kemudian kita ingin mengajak membiasakan, penuhi dulu.
Kenapa anak-anak sekarang banyak yang tantrum? Boleh jadi kesalahan kita sebagai orang tua. Harus banyak istighfar kita ini, Bu, orang tua ini. Kita ini banyak nggak taunya, tapi merasa kita itu benar. Ini yang kemudian menjadi masalah. Hari ini anak-anak kita yang kemudian sudah remaja, mereka kemudian banyak sekali kita ini menjadi musuh mereka. Cerewet amat sih, kan gitu ya. Ih, nggak ngerti ya, itunya anak muda, kan gitu. Mau jadi musuh gitu. Kenapa? Kesalahan kita yang tidak bisa memahami eh, eranya mereka. Kalau prinsip-prinsip harus ditegakkan, tetapi metode cara itu yang harus kita pelajari, Bu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kadang kita ini nggak ngasih contoh, pengennya penuntut umum saja. Ya, kita nggak memberikan rasa kasih sayang kita, nggak tunjukkan rasa kasih sayang kita, tapi kemudian kita hanya marah-marah katanya kalau dikatakan ini sayang saya supaya anak saya nggak salah gitu. Tapi anaknya nangkapnya beda, gitu ya. Maka ibu kalau mau anaknya rajin sholat, ibu harus kemudian nomor satu menyiapkan diri. Ya, jangan anaknya disuruh sholat, ibunya HP-nan sama drakoran. Ya, seperti itu. Ya, itu. Jadi maka kemudian ibu-ibu kalau wali santri ya kalau diundang oleh sekolah ini dalam rangka untuk mungkin kalau ilmu mungkin enggak banyak ya di 30 menit sampai 60 menit itu apa istilahnya apa yang bisa kita dapat cuman sedikit gitu loh Bu. Tetapi ketika kemudian ini hanya menjadi motivasi-motivasi bagi kita saja agar kita kemudian bisa kemudian menjalankan tugas kita sebagai orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya mau sebentar sedikit apa namanya nyimpang sedikit ya Bu ya, bagaimana agar kita kemudian sebagai orang tua itu bisa menjadi apa namanya kita berfungsi sebagai ibu terutama ya, sebagai ibu terutama ya dalam hal ini karena dalam kata umun itu ya atau orang tua secara umumnya jadi umun seperti itu. Ibu itu dalam secara bahasa saja itu, Bu. Secara bahasa. Kata umun ya, ibu itu mengandung makna-makna yang itu menjadi peran-peran kita, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Ya, contohnya ini nanti ada kaitannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, misalkan umun itu mengandung makna al-asal, ya, sesuatu yang sumber, sesuatu yang kemudian pusat, ya, di rumah itu orang apa ibu itu pusatnya, ya, ya rumah bisa rapi itu ya kita, ya seperti itu ya, karena kita itu pusat, ya, inti, pokok dalam sebuah keluarga itu, ya. Kita tak ketahui bahwa ketika dalam sebuah keluarga kalau ibunya sakit, sudah wis ya buyar semua, rumah kayak kapal pecah, ya seperti itu. Kalau kemudian ibunya sakit itu biasanya anak nggak sarapan. Oh iya, ngegoput aja kan gitu ya. Siapa yang nganter? Gampang kata ayahnya ngegrab kan gitu ya. Loh aku ini belum disetrika, gampang dilondrikan aja kan gitu ya. Nah ini memang ibu itu menjadi pusat inti dari sebuah keluarga itu. Makanya karena kita itu pusat, memang tugas kita lah ini. Maka di sini kita tidak boleh baperan. Ya, kita harus berperan, bukan baperan. Kita harus punya daya juang yang tinggi untuk kemudian ngurusi anak kita, apalagi dalam membentuk karakter Islam itu harus dipersiapkan betul-betul. Sebelum ngajari sinau dulu, nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Kadang kita enggak mau sinau, tapi maunya nuntut, kan gitu. Nah, ini berperan dalam keluarga itu. Memang ibu itu inti pokok ya. Maka kemudian capek-capek kita, yakinlah itu ibadah kita. Ya, jalan surga kita seperti itu. Jadi harus penuh daya juang ya, karena kita sudah dididik oleh Allah pernah mengandung, melahirkan dan menyusui. Maka kita kuat ya, harus kuat. Bahasa orang Jawa itu ancene ibu iku gak oleh sakit gitu ya. Kalau sakit wis bubrah dah ya kan gitu ya. Kacau semua ya urusan keluarga itu. Makanya ibu itu memang memang seperti itulah ibu. Yang ngantar anak, jemput anak, ngajari anak, ya, membiasakan anak, memang gitu, ya.
Terus yang kedua itu ibu itu menjadi kumpulan sifat-sifat kebaikan. Nah itu tadi suri tauladan. Ya, kenapa? Karena kita nanti akan direkam, di-download apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat. Nyuruh anaknya ngaji, kita malah kemudian HP-nan atau kemudian kita malah nyantai-nyantai. Kalau nyuruh anaknya ngaji, membiasakan anaknya ngaji, ya kita itu contohkan. Ayo kita ngaji, Mama mau ngaji. Siapa yang mau ikut ngaji? Mama lagi ngaji surat Ali Imran. Ya ngomong-ngomong gitu. Dulu saya enggak, Bu. Ya, rasanya itu Masya Allah, sekarang itu rasanya kayak apa ya? Apa namanya kayak ya Allah gitu ya. Disia-siakan dulu ya. Ya, jadi ngomong saya dulu nggak banyak ngomong. Ya, seperti itu. Kita kadang membiasakan telinga anak biar mereka itu meskipun kayaknya tawaf, sa'i gitu ya, muser gitu ya, rono ini, tapi kalau kita kemudian ngaji, Mama ini mau ngaji. Surat Ali Imran, surat ketiga dari Al-Quran. Jadi kita kayak mengajarkan, memberikan stimulus untuk itu. Nah ini orang tua itu harus punya seperti ini. Jadi nggak kemudian ngekontrol aja gitu loh, Bu. Ya, jadi kita ini adalah seorang ibu di mana kemudian harus berkumpul sifat-sifat kebaikan dalam diri kita. Ya, ya, anak mencontoh, oh mama itu ngaji kalau habis maghrib, habis subuh ngaji. Oh mama kalau habis subuh itu habis sholat kemudian zikir pagi. Mama mau zikir pagi dulu, kan gitu. Siapa yang mau ikut? Zikir pagi, suaranya dikeraskan tidak apa-apa sebagai bentuk untuk memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Karena kita itu akan di-download Bu, apapun yang kita katakan. Kalau pagi-pagi Ibu suka rame, maka nanti lihat anak-anak nanti pagi-pagi itu juga rame, rewel gitu. Karena apa? Mereka mencontoh kita. Ya, mendownload. Ya, nanti dibuka sesuai nanti aplikasinya dibuka sesuai nanti keperluan mereka. Ya, ketika mereka kesal rame apa gitu, ya, ibunya banting-banting ya nanti akan di-download. Maka kita harus punya uswatun hasanah, role model. Ya. Kalau bahasanya ini gini, kita harus memberikan citra baik kepada anak-anak. Berkesan sebelum berpesan. Nah, itu. Itu. Dalam membentuk karakter Islam anak itu, kalau kita mau nyontohkan anak itu sholat subuh, kita harus bangun sebelum sholat subuh. Sudah siap, lalu kita bangunkan anak kita, ayo mama mau sholat. Kan gitu. Kita harus memberi kesan sebelum berpesan. Ini juga Nabi, Bu. Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah dikenal dengan nama Al-Amin. Karena kejujurannya. Nabi memberi kesan, makanya ketika kemudian sebelum berpesan, maka ketika kemudian beliau itu kesannya memang baik, nggak pernah bohong. Abu Bakar karena sebagai sahabatnya menangkap ini sejak dulu seperti ini, maka ketika kemudian Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, maka Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad mengatakan lebih gila daripada itu, artinya lebih gila itu gak mungkin. Dalam waktu semalam kok bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Padahal Mekah ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Tapi Nabi mengatakan itu, semalam aku dari sini terus ke sini. Abu Bakar yang sudah tahu karena kesannya Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong, baik dan jujur seperti itu. Maka kemudian Abu Bakar yang hatinya memang bersih mengatakan, kalau Muhammad mengatakan lebih nggak mungkin lagi daripada itu, aku tetap percaya. Nah, Ibu jadikan anak itu berkesan kepada kita. Sehingga ketika kita berpesan, itu langsung dikerjakan. Ketika Nabi itu amat jujurnya, maka ketika ada sebuah masalah peletakan Hajar Aswad, maka orang-orang mengatakan, pokoknya yang kita jadikan pemutus itu adalah orang yang pertama kali datang ke Baitullah, ke Ka'bah itu yang dari lewat pintu sana, gitu ya. Maka ketika besoknya itu dilihat yang pertama kali masuk itu Nabi Muhammad ya, belum dianukan Rasul, maka semua sepakat. Kenapa? Karena kesannya memang ini orang baik,
bukan pencitraan ya, tapi kita harus memang betul-betul lahir dari apa ya, uswatun hasanah, suri toladan, role model memang kita ingin kemudian memang baik dan kesannya memang kita itu baik, bukan pencitraan, bukan pura-pura, bukan. Ya gitu. Nah ini. Terus kemudian yang ketiga itu seorang ibu itu harus kemudian menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak. Nah inilah anak-anak itu bagaimana mau nurut karena kalau kita dekati aja udah nggak nyaman ya, udah marah-marah seperti itu. Inilah kemudian kita harus tahu bahasa kasih anak. Apakah dia sentuhan, apakah hadiah, apakah kemudian apa namanya ngumpul, apakah kemudian dia itu dilayani. Karena ternyata anak-anak ada anak saya ini juga salah juga, Bu. Kemarin itu saya itu ada ponaan yang tinggal dengan saya itu sejak usia 7 bulan, laki, anak saya semua perempuan. Nah, ini anak laki ini ternyata senang dilayani. Ya, kalau nggak tahu ilmunya gini, ya Allah senengane ngekon kabeh-kabeh kudu dianu, karena anak laki, ayo nganu sendiri. Tuh. Kan kita salah. Padahal bahasa kasihnya itu memang pelayanan. Tidak masalah ikuti saja kalau anak itu umurnya masih 0 sampai 7 tahun karena dia raja. Sambil nanti diberitahu memang ya, tapi tidak boleh kemudian kita maksa saat itu anak itu harus kemudian jikok dewe, ambil sendiri, lakukan sendiri gitu. Karena dia memang senangnya dilayani. Nah, ketika kita layani, Umi ambilkan, Bunda ambilkannya makan apa? Mau didulang, didulang. Ketika dipenuhi, maka nanti ketika habis ini kita sholat ya. Habis ini kita nanti ngaji ya. Habis ini kita nanti sekolah ya. Itu biasanya anak mau. Tapi karena baterai kasihnya belum dipenuhi, biasanya anak itu berontak. Karena baterai kasihnya itu sudah mulai mau low back. Ya, udah sentik-sentik deh, Bu. Jadi kayak udah enggak mau gitu ya. Nah, ini. Jadi ini yang kemudian penuh kasih itu. Ya, makanya kemudian kalau bahasa itunya cintakan membawamu, cintakan membawanya. Membawa anak-anak kita, suami kita kembali di sini nyaman, Bu. Ya, nyaman dengan ibu itu. Jadi anak-anak itu nanti manut. Tapi kalau kemudian yang kesan tadi itu bahwa kita harus kemudian sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka kau akan apa namanya? Kau akan miliki dia seutuhnya. Artinya kita berkesan baik, maka tersentuh dia, oh mamaku baik, mamaku ini kan gitu ya. Mama selalu ini kan gitu ya, selalu ada untukku ini. Jadi kalau disuruh diajak main enggak, sebentar main dulu, mama capek kan gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti kesannya buruk ya. Ingat-ingat kita sedang membahas anak usia dini. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir ini karena ini bisa membentuk karakter ini di usia dini, ini yang ini kita lakukan. Dan kita itu adalah menjadi referensi anak-anak kita. Itu tadi harus pintar, punya ilmu. Kita ini adin orang ibu itu. Ya, menjadi referensi pusat apa untuk bertanya ya. Pokoknya kita ini pusat untuk apa? Referensi, kemudian pusat informasi. Apa-apa itu tanyanya mama. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi anak itu nanti rasa taunya tinggi. Dia akan tanya, kenapa, Ma? Emang kenapa? Kenapa? Kan gitu terus. Nah, ini kalau kita nggak tahu ini nanti wis lanjut cerewet meneng ae, kan tekok ae kan ulang kan gitu. Kesel. Lah, itu kita akhirnya seperti ini. Nanti mereka nanti mencontoh apa yang kita lakukan. Makanya ketika kita kemudian punya ilmu banyak karena nanti kita akan menjadi pusat informasi referensi anak-anak kita, maka kemudian kita harus cerdas, banyak belajar, banyak mengkaji Quran karena ilmu yang benar, ilmu sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Quran dan hadis. Ya, ketika kita adalah orang tua yang membenarkan apa-apa yang dibenarkan oleh Allah, maka kita akan bisa menjawab apa namanya pertanyaan anak-anak yang itu kemudian memang kita
jawab dengan bahasa mereka. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka kita, maaf ya nak, ibu belajar dulu, ibu cari jawabannya supaya mama bisa menjawab pertanyaannya kakak. Jangan juga asal, ya, jangan juga asal. Nanti ini menjadi, kita kan dulu apa? Jangan apa? Sebenarnya baik ya orang tua dulu. Sing resik, sing bersih. Kalau nyapu, bojone brewokan niku. Nah, gitu. Kadang kan asal cul-culan gitu kita itu. Karena nggak iso asal ngomong gitulah. Pokoknya iso jawab padahal itu kan bukan sesuatu yang sebetulnya yang benar. Kalau mau dikaji ya mungkin misalkan jangan duduk di depan pintu gitu kan. Benar sebetulnya kan. Tetapi eh, kadang kenapa kan gitu misalkan anak itu kan mesti tanya gitu kenapa. Nah, kita ngejawabnya asal kadang ya kita ini termasuk korban-korban yang yang sebenarnya orang tua kita itu bukan untuk itu ya cuman karena nggak tahunya sehingga kemudian biar kita mau manut dulu gitu aja akhirnya ngomong yang apa jawabannya itu yang kadang kalau dikaji itu eh, apa gitu ya, judulnya jauh ya, apa gitu kan ya. Kalau di depan pintu orang kalau mau lewat kan susah nak, mengganggu orang untuk lalu lalang. Kan harusnya begitu saja gitu. Tetapi kadang kita karena ketidaktahuan kita itu terus ngasal jawaban dan ini nanti yang akan dipegang. Makanya kita ini kan masih sampai sekarang itu memegang kalau ada kupu-kupu mau ada tamu kan gitu. Susah ini dihilangkan susah ini. Padahal ini nanti kaitannya dengan akidah ini. Ya, seperti itu. Ya, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, itu. Nah, itu akan melekat. Nah, itu ya, ibu-ibu semuanya. Jadi harus ada tahapan proses dalam pembentukan itu pengetahuan moral, moral knowledge, lalu kemudian apa namanya moral feeling gitu ya artinya kita betul-betul ada kemauan keras untuk kemudian menyampaikan itu semuanya ya tadi udah termaksud ya, udah dalam apa namanya uswatun hasanah itu dan yang ketiga menurut apa ya saya lihat di referensi itu tentang perilaku moral ya jadi artinya ada moral behavior ada pembiasaan ya ini sudah saya rangkum tadi di depan tentang bagaimana agar kemudian kita bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. Ini adalah masa-masa yang paling mudah untuk dibentuk sebetulnya. Kalau kita tahu caranya. Tapi kalau kita salah caranya, ya sudah, yang kita bentuk ya sesuai dengan cara kita itu. Anakku kok sekarang kayak gini, anakku sekarang ya bentuknya ya kayak gitu. Ya, sekarang ini kalau usia anak kita seperti itu, Bu, 0 sampai 7 tahun, sudahlah mereka itu tidak punya salah. Kita yang punya salah banyak karena mendidiknya. Maka kita harus banyak istighfar. Sekarang itu banyak istighfar, minta maaf sama anak. Kalau kemudian itu menjadi ujian kita, anak-anak kita, karena kesalahan, karena ketidaktahuan kita dalam mendidik, membentuk mereka sejak dini. Sebetulnya anak dini itu mudah untuk dibentuk kalau kita tahu caranya. Ya, tadi caranya sudah saya sampaikan. Semoga ibu-ibu bisa mengambil apa tadi yang saya sampaikan. Kita harus dengan ilmu, dengan tauladan, dengan penuh kasih sayang, kemudian dengan pembiasaan, anak-anak diajak pembiasaan yang kita lakukan tentang karakter-karakter Islam itu, lalu kemudian jangan baperan, ya, jangan kemudian marah-marah, ya, seperti itu karena mereka tidak punya dosa. Ya, mereka hanya melihat apa yang kita lakukan dan kemudian mengikuti kebiasaan yang orang tuanya. Maka ini saja ibu-ibu yang sedikit yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga ada ilmu yang hari ini kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran dari Allah, salah-salah pasti dari saya. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Ainun. Kalau ada yang bertanya satu saja, Nje, karena waktunya sudah. Iya. Baik, terima kasih. Insya Allah luar biasa sekali apa yang telah disampaikan. Semoga menjadi penyemangat dan penguat langkah kita dalam mendidik anak-anak dengan nilai Quran ini. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi para wali murid yang ingin bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya, Ibu? Kayaknya sudah paham. Ya.
Ibu, saya Iya, mungkin pesan benar. sedikit ya Bu ya. Baik. Ibu-ibu semuanya nanti belajar tentang watak anak karena ini nanti kaitannya dengan cara kita apa namanya membentuk atau kemudian mendidik mereka. Karena kalau kita tidak tahu kita bisa salah persepsi sehingga yang ada hanyalah marah-marah. Kita bisa melebeli anak kita ancene nggak iso diatur kan gitu ya. Anak ini ancene apa sakarepe dhewe gitu. Akhirnya label-label yang keluar dari mulut kita yang tidak baik ini jangan-jangan menjadi sebuah doa. Ya, seperti itu. Dan itu akan kemudian menjadikan kita itu kayak kita itu nggak ridho gitu punya anak dia itu. Kalau kita nggak ridho, Allah nggak ridho sama anak kita. Ya, makanya kesalahan kita dalam kemudian mengetahui tentang watak karakter anak itu kadang menjadikan kita itu salah karena dikiranya oh anak ini nesunan kan gitu ya atau oh anak ini manutan kan gitu ya kalau sopo-sopo kemerintil kan gitu bayani kan gitu. Nah, ini karena kita tidak tahu ilmunya. Ketika kita tahu ilmunya, dia kelebihannya ini, kekurangannya ini, maka kemudian kita sudah bisa tahu bagaimana kita menghadapi anak itu. Jadi kita nggak ada drama lagi dalam apa namanya dalam parenting ya nggak ada drama dalam mengasuh anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya ya dan penuhi kasih sayang bahasa kasih anak. Ibu cari tahu kalau ibu-ibu belum tahu karena dengan bahasa kasih ini ibu nanti akan lebih ringan. Ketika anak nggak nurut, penuhi dulu bahasa kasihnya, maka setelah itu ibu akan mudah untuk mengajaknya. Seperti itu. Nah, ini yang kadang kemudian kita tidak tahu ya. Saya mau menjelaskan terlalu banyak ya Bu ya, watak-watak manusia itu dan waktunya tidak cukup. Ini saja yang bisa disampaikan. Monggo, Bu Ainun. Aduh, astagfirullah. Iya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada penayangan dokumentasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Miftahul Jannah atau bisa disebut Bunita. Itu dipersilakan. Baik, apakah bisa? Ini ada pertanyaan, Bu. Ya. Apakah kalau sudah usia 8 tahun ini? Monggo, Bu. Ya, ya. Bu Ainun itu apa suaranya putus-putus? Oh, iya. Iya, putus-putus. Sinyal mungkin ya, Bu ya. Ya. Bisa insya Allah, Bu. Bisa, Iya. Bu. Bisa Ibu, karakter itu menetap ya, watak itu menetap seperti itu. Eh, jadi tinggal kita apa namanya pacu saja. Kalau kemudian kita kemudian kehilangan di usia yang itu, meskipun itu sebenarnya usia terbaik, usia emas, tetapi mungkin karena kita baru tahu, maka kemudian kita bayar hutang pengasuhan kita dengan kemudian kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan cara-cara yang tadi ya, yang kita sudah sampaikan tadi, memang effortnya agak lebih tinggi. Apalagi nanti di usia masuk usia, kan usia pertama itu kalau dalam fase Islam itu 0 sampai 7. Jadi 7 tahun pertama 0 sampai 7. Ini masa usia dini ya, yang ini menjadi raja ya, bermain pendoktrin itu di sini nih, kebaikan-kebaikan. Maka saya seringkali gini, ustadzah atau guru-guru PAUD itu harusnya bayarannya itu tinggi harusnya ya karena fokus itu memberikan dan harus spesialis itu ya kalau saya punya itu karena ini mereka yang akan kemudian menanamkan awal di kehidupan seorang anak itu ya. Ya, gajinya harus besar dan harus spesialis gitu ya yang menangani anak-anak usia PAUD itu ya karena dari situ mereka itu akan terdoktrin pemahaman yang kuat. Nanti usia yang kedua itu fase kedua itu 8 sampai 14. Ini sudah mulai diberi tanggung jawab gitu di usia ini.
Nah, cuman kalau kemudian ada yang hilang dalam pengasuhan di 0,0 sampai 7 itu, maka mereka itu masih kemudian nggak dapat Bu itunya. Nah, makanya kemudian harus dibayarlah, karena lebih effort lagi kita kemudian harus melakukannya sebagaimana kita melakukan di kehilangan di usia yang kita itu hilang di usia itu. Ya harusnya gini banyak sentuhan, maka sering-sering disentuh. Mungkin kalau sehari cuman sekali, sekarang di usia 8 tahun ya sehari itu bisa 3 kali gitu. Mau tidur, tidur ya nak, doa dulu jangan lupa dicium keningnya seperti itu. Ini mungkin bisa membayar hutang pengasuhan. Insya Allah bisa Bu, insya Allah bisa. Ya, kalau di usia yang ketiga, fase tahapan yang ketiga, usia 16 sampai 21 tahun. Ini 7 tahun berikutnya, ini sudah mulai mengajarkan kemandirian. Oke ya, tapi ini kan kita tidak bahas karena bahasan kita di usia dini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Ainun. Ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah tanya ya. Pertanyaan. Ya. Ibu, Baik, Bu Ainun, ini saya sudah selesai, ya. Saya sudah Ya. selesai, sih. Ya. Oh, kalau sudah Ya, selesai terima boleh kasih. pamit dulu enggak, Bu? Boleh, nggih, Ustazah? Saya pamit dulu, nggih. Nggih? Sebentar, Oh, gimana? sebentar Ustazah. Iya, Iya, iya. karena kami mau ada Jaringan di mana ya? Gimana? terlebih dahulu untuk foto bersama Nggih. wali murid yang lain. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, Jadi nggih, nggih. mohon wali murid mama-mama yang mengikuti agenda Zoom bisa menghidupkan kamera. Iya. On cam, Bu. Monggo, Bu, dibuka, Bu, biar bisa lihat wajahnya ibu-ibu yang luar biasa. Oh, ya. Kalau mulai diberitahu, Ustazah, biar senyum. Ya, ya baik Mama. Ya, baik, sebentar saya. Sudah, Mama Mbak Sheryl, mamanya Mas Kim, Umah Mas Kaisan bisa segera menghidupkan kamera. Mama Mas Kim sama Mama Mbak Sheryl mungkin. Ya, ini masih ada yang tinggal. Oh ya, usahain momen. Oh ya, tinggal. Oh ya. Tutup pakai Pak. Mulai dulu. Dan Mama bisa silahkan tersenyum ke kamera. Saya bantu menghitungkan. 1, 2, 3. Sebentar, mohon ditunggu sebentar Mama karena ada 2 slide di tampilan operator kami. Baik, Bu Mita. Bu Mita izin menyampaikan sebentar untuk Ustazah Siti Hasanah dipersilakan untuk meninggal di live seperti itu, Bu Mita. Sehingga untuk Boleh keluar, lanjut saja. Boleh keluar? Ya.
Ya, boleh Ustazah. Oh, Iya, nggih. boleh Nggih, pamit ya, Ustazah. Bu. Assalamualaikum. Ya, Bahagia. Ya, Semangat. Oke, Amanillah Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Nggih, Bu Si. Nggih. Assalamualaikum Aman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Ya, Baik, sudah. ya kami Ya. putar lagi. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, insya Allah sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada moderator pembawa acara, yaitu Bu Ainun. Ya. Iya, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui dengan lancar. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini menjadi amal jariah dan bekal kita dalam mendidik generasi terbaik umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya, beliau Ustazah Siti Hasanah dan seluruh wali murid beserta jajarannya, dan juga marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan khair. Barakallahu fikunna. Para Terima ustazah. kasih. Ya.